Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi dalam seluruh kegiatan yang kami lakukan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, puji Tuhan. Shalom semuanya ya. Kita tadi kayaknya Edwin mau masuk tapi kok hilang lagi ya? Hilang lagi. Ya, kita bersyukur ya hari ini kita bisa kembali untuk bisa mengikuti Bible Study lagi setelah minggu lalu kita skip karena ada public holiday, jadi memberikan kesempatan bagi kita semua untuk sama-sama spend time dengan keluarga begitu ya. Nah, hari ini kita akan lanjutkan lagi pelajaran kita dari seri mengenai bibliologi, tentunya yang saya selalu ulang-ulang dalam setiap session yang kita adakan. Dan ini adalah seluruh session yang sudah kita pelajari di sepanjang hampir 2 tahun belakangan ini ya, 1,5 tahun lebih, mengenai bagaimana Alkitab itu menjadi satu panduan yang perlu kita pelajari sebagai anak-anak Tuhan ya. Saya percaya tugas kita untuk mengerti firman Tuhan bukan hanya untuk para hamba-hamba Tuhan yang berkhotbah dan melayani di mimbar, tapi juga untuk seluruh jemaat yang sudah menjadi orang percaya. Menjadi kewajiban kita untuk mengerti Alkitab, walaupun mungkin tidak secara detail, tidak secara dalam, tapi paling tidak saudara mendapat informasi yang proper mengenai mengapa kita percaya bahwa Alkitab itu firman Tuhan, dan mengapa Alkitab itu satu sumber yang reliable ya, yang bisa kita andalkan di dalam kehidupan kita gitu. Lalu mengapa kita percaya, dan ini ditentukan oleh pengertian kita akan firman Tuhan gitu. Kita harus mengerti apa yang kita percayai sehingga kita bisa memberikan pertanggungan jawab mengenai iman kita kalau orang bertanya kepada kita. Nah, itu yang ditulis oleh Petrus ya di dalam kitabnya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan lagi tentunya, dan ini adalah sekali lagi seluruh jenis buku dalam kategori yang ada di dalam Alkitab saudara. Saya berharap saudara by this time sudah bisa sedikit mengerti lah begitu ya. Kira-kira kalau saya sebut satu kitab itu ada di kitab bagian mana gitu ya, sehingga saudara bisa paling nggak ada review atau gambaran yang baik mengenai kitab saudara gitu ya. Coba iseng-iseng saya tes ya, kalau saudara salah nggak apa-apa ya, nggak usah berkecil hati. Ini kan sekedar saya mau mereview saja apa yang sudah saya sampaikan ya. Menurut Tante Mei, kitab Mazmur itu ada dalam kategori kitab apa, Tan? Mazmur itu puisi. Yes, ya, kitab puisi. Puji Tuhan ya. Iya. Lalu kalau Ren, kalau Hosea itu kitab apa, Ren? Hosea itu adalah nabi-nabi kecil. Yes, ya betul, nabi-nabi kecil. Ya, mantap. Grace, kalau Yesaya itu kitab dalam kategori apa? Nabi besar. Iya, nabi besar ya. Dibilang nabi besar tuh karena porsi tulisannya besar ya, bukan orangnya besar, tapi tulisannya besar ya. Oke, kalau Pak Ade, kitab Hakim-Hakim masuk kitab apa Pak Ade? Mungkin sejarah ya. Iya, sejarah, betul. Kalau Novi apa Edwin ada di sana? Ada di sana Novi atau Edwin? Ada saya kok, sorry. Oh, oke. Ya, Novi ada juga nggak? Novi lagi di toilet. Oh, oke. Ya, Edwin ingat nggak kira-kira kitab Matius masuk dalam jenis kitab apa? Injil. Iya, Injil. Oke. Iya, oke. Wenli, semoga bisa ini ya, jawab ya, walaupun awal-awal belum ikut. Kalau menurut Wenli, kitab Wahyu masuk dalam kitab apa, Wenli? Nubuatan.
Iya, kitab Nubuat dan kitab terakhir. Mantap, very good. Oke ya, saudara, ini kalau saudara mengerti seperti itu ya paling tidak membantu saudara saat saudara baca Alkitab ya saudara tahu, oh ini bagiannya ini, begitu ya. Jadi sekali lagi urutannya itu tidak ditulis berdasarkan waktu penulisannya, tapi diurutkan dengan Alkitab saudara berdasarkan kategorinya ya. Jadi itu yang perlu saudara ingat. Jadi jangan saudara pikir kitab Ayub misalnya ya, itu walaupun dia hidup di masa Abraham kok ada di tengah-tengah. Nah, karena Ayub dari segi penulisannya setelah diteliti itu gaya bahasanya itu gaya bahasa kesusastraan atau poetry gitu. Makanya masuk dalam kategori kitab yang puisi gitu ya. Nah, hari ini kita lompat ke perjanjian baru yang kita sudah pelajari. Ada 4 kitab Injil, lalu 1 kitab sejarah, kita sudah selesai itu ya. Jadi Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Lalu kisah para rasul kita sudah selesai, lalu kita masuk kitab surat-surat. Nah, kitab surat-surat itu 13 surat pertama adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Kita sudah menyelesaikan kitab Roma, 1-2 Korintus, lalu Galatia, Efesus. Nah, sekarang adalah kitab Filipi yang akan kita pelajari pada malam hari ini ya. Nah, jadi saudara coba diingat ya, somewhere in your brain gitu ya. Dalam perjalanan misi yang pertama, Paulus menulis 1 surat, yaitu surat Galatia ya. Lalu dalam perjalanan misi ya Paulus yang kedua, dia menulis 2 surat ya, 1 dan 2 Tesalonika. Ingat saja 1, 2 ya. 1, 2 Tesalonika. Lalu dalam perjalanan misi yang ketiga, dia menulis 3 surat ya. Jadi 1, 2, 3. 1, 2 Korintus, Roma ya, itu perjalanan misi yang ketiga. Nah, lalu pada saat dia ditahan yang pertama di Roma, itu dia menulis 4 surat ya, Efesus, Filipi, Kolose, Filemon. Nah, Filipi ini salah satu surat yang ditulis Paulus waktu dia ditahan pertama kali dalam tahanan rumah di Roma. Ya, nah lalu yang bagian terakhir pada saat dia dilepaskan, lalu dia dipenjara lagi untuk terakhir kalinya sebelum dia mati di penggal, dia menulis 1 Timotius, Titus, dan 2 Timotius. Jadi semuanya itu ada 13 surat. Ya, jadi perjalanan misi pertama itu Galatia, perjalanan misi kedua itu 1-2 Tesalonika, perjalanan misi ketiga itu 1-2 Korintus dan Roma, lalu di pemenjaraan pertama itu Efesus, Filipi, Kolose, Filemon. Lalu yang terakhir dalam pemenjaraan yang terakhir itu sebelum dia mati 1 Timotius, 2 Timotius, dan Titus ya. Nah, jadi itulah 13 kitab atau surat yang ditulis oleh Paulus. Kita akan fokus sekarang masuk ke surat Filipi dengan mengikuti pola atau sistematik yang saya sudah sampaikan setiap kali kita belajar ya. Kita akan melihat latar belakang kotanya, bagaimana siapa orang Filipi dan sebagainya. Lalu kita akan masuk ke tujuannya apa, di mana ditulis. Kemudian kita bisa melihat isi singkat ya, review singkat dari isi kitabnya. Lalu kemudian apa koneksinya dalam kitab ini dengan perjanjian lama. Dan kita tutup dengan hal-hal praktikal yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Nah, kitab Filipi saya sebut dengan judul The Book of Joy. Kenapa? Karena kata sukacita itu atau rejoice ya, joy itu disebut sering kali di dalam kitab Filipi. Dan waktu Paulus encourage jemaat Filipi untuk bersukacita, Paulus bukan sedang lagi ikut cruise 2 minggu, tapi dia sedang ada di penjara. Artinya Paulus mendorong jemaat Filipi dalam keadaan apapun kita harus bisa tetap hidup dalam sukacita Tuhan, itu intinya. Makanya tidaklah salah bila kita menyebut kitab Filipi itu sebagai kitab sukacita. The Book of Joy yang perlu kita baca dan renungkan dalam kehidupan kita. Ya, nah Filipi namanya ini diambil dari kota di Yunani, di mana kota ini berada, lokasinya berada, yaitu di kota Filipi, dan sekarang masih ada kotanya di Yunani bagian utara kalau saya nggak salah ya. Nanti kita akan lihat. Nah, Filipi ini adalah kota pertama di Masedonia, di wilayah Masedonia, di mana Paulus itu merintis sebuah gereja. Jadi sebelumnya dia kadang hanya mampir atau singgah, tapi nggak benar-benar merintis gereja.
Tapi di Filipi inilah dia benar-benar merintis sebuah gereja, sehingga terbentuklah gereja Filipi yang kita tahu sekarang, dan dia menulis surat itu kepada jemaat di sana, ya. Nah, ini adalah lokasi dari kota Filipi ya. Jadi kalau saudara perhatikan peta ini, Italia itu ada di sekitar sini ya. Kemudian ada Makedonia itu. Makedonia itu dulu suatu wilayah yang cukup besar ya. Tapi sekarang itu menjadi negara yang sangat kecil sekali di Eropa, saudara ya. Nah, Filipi itu ada di sekitar sini ya. Masih masuk ke dalam wilayahnya Yunani begitu. Jadi kalau saudara ikut tur Israel, Turki, dan Yunani, kemungkinan besar kita akan dibawa ke gereja Filipi ini karena ada banyak peninggalan-peninggalan di Filipi yang masih ada sampai saat ini ya. Nah, kota Filipi ini dikenal sebagai kota yang disebut Krenides ya, atau Little Fountain, karena ada banyak mata air di sana. Banyak sumber mata-mata air kecil di sana ya, makanya disebut sebagai Little Fountain. Nah, kota Filipi ini diberi nama dari Raja Philip kedua dari Masedonia ya. Tahu saudara siapa Philip kedua ini? Philip kedua ini adalah papanya Alexander Agung, saudara ya. Ingat ya, waktu kita belajar kitab Daniel itu kita belajar bahwa kerajaan Medo-Persia ya, setelah dia menaklukkan Babilonia, itu kemudian ditaklukkan oleh Yunani yang dibawa kepemimpinan Alexander Agung atau Alexander the Great. Nah, papanya Alexander the Great itu adalah Philip II ya, atau Raja Philip kedua dari Masedonia. Nah, karena di Filipi itu banyak tambang emas ya, ada seorang ahli mencatat Filipi itu bisa memproduksi emas sekitar 1.000 talenta per tahun. Itu sekitar 36 ton setahun, saudara. Jadi banyak sekali. Karena tertarik dengan tambang emas di sini, maka Raja Philip ini berusaha menaklukkan kota ini dan berhasil ditaklukkan pada tahun 359 sebelum Tuhan Yesus ya. Nah, saat inilah maka Filipi menjadi bagian dari provinsi Roma di Makedonia. Sebelum itu sebenarnya Filipi nggak terlalu terkenal ya. Namun setelah peristiwa tersebut maka mulailah ketenaran dari Filipi mulai muncul, terutama pada tahun 420 something sebelum Tuhan Yesus. Itu ada peristiwa di mana pasukan Antoni dan Octavian itu mengalahkan Brutus dan Cassius ya dalam peperangan Filipi, the Battle of Philippi. Nah, dari situlah mulai Filipi terkenal dan mencuat namanya begitu ya. Nah, karena sekarang udah jadi koloninya Romawi, maka Filipi itu banyak didiami oleh para veteran-veteran tentara-tentara Romawi di sana. Begitu. Karena dia sekarang udah berdiri sendiri, memiliki otonomi penuh, maka Filipi sejak saat itu memiliki hak yang sama dengan kota-kota lainnya di Italia ya. Selamat malam Hari dan Hani, selamat bergabung. Shalom, maaf telat. Oke, puji Tuhan ya. Karena Hari dan Hani baru bergabung, tadi miss pertanyaan, saya mau tanya langsung, apakah siap? Siap. Gampang Hani, pertanyaannya tadi kita tanya soal ini nih ya. Saya sebut salah satu kitab, kalian coba sebutkan itu masuk dalam kategori mana ya. Oke, siap? Oke, Hari dulu, Hari. Kitab Amsal masuk dalam kategori apa, Hari? Amsal itu potri. Iya, poetry, benar. Puisi, ya, Puisi, mantap. potri. Iya, puisi, betul. Oke, sekarang Hani, kitab 1 Samuel masuk dalam kitab apa? Nabi lebih besar ya. Salah, ayo. Jangan dibantu Nabi coba kecil biar. dong. Bukan, ayo yang lain lagi Bukan. sebutkan. Hah? Eh, 1 Samuel masuk dalam kitab? sejarah masa? Iya, sejarah, betul. Tebak. Jangan terkecoh dengan nama nabinya ya. Iya.
Iya, 1-2 Samuel itu kitab sejarah ya, karena dia mencatat sejarah raja-raja Israel ya, mulai dari Saul, Daud, lalu ke Salomo. Iya, itu aja sih. Thank you ya, biar untuk refresh saja ingatan kita mengenai kitab-kitab yang sudah kita pelajari. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi menang sejarah kota Filipi ya. Jadi tadi saya sampai mana ya? Lupa saya. Ada yang ingat? Oh, ya karena Filipi menjadi kota sendiri di bawah Italia, jadi mereka punya otonomi penuh. Nah, karena mereka punya otonomi penuh itu, termasuk menggunakan hukum-hukum Romawi, mereka juga punya pengecualian dalam membayar beberapa pajak. Ya, pada saat mereka menjadi warga negara di Romawi, mereka ada sedikit kebebasan, beberapa keringanan dalam membayar pajak begitu ya. Nah, karena mereka sudah masuk ke dalam koloninya Romawi, maka banyak orang-orang di Filipi itu menjadi sombong gitu. Mereka bangga, sekarang nih saya nih warga negara Romawi loh ya, karena kalau warga negara Romawi itu kan punya privilege ya, sama seperti di Australia atau di beberapa kewarganegaraan itu, kalau saudara udah jadi warga negara ada beberapa privilege yang saudara bisa dapat begitu. Makanya Paulus menyebut salah satunya dalam pasal 3:20, kewarganegaraan yang penting itu kamu bukan hanya warga negara Romawi gitu, tapi warga negara sorga. Nah, jadi kadang-kadang ya penulis Alkitab itu menulis satu konsep itu bukan semerta-merta out of nothing gitu. Itu pasti ada latar belakangnya. Nah, waktu Paulus bilang kewarganegaraanmu adalah di dalam sorga, itu karena orang Filipi itu sombong pada waktu itu, yang membanggakan diri dia itu sebagai bagian dari kewarganegaraan Romawi yang pada saat itu adalah negara superpower yang ada pada waktu itu. Nah, itu sekilas ya mengenai apa yang terjadi dan kenapa Filipi bisa menjadi satu kota. Akhirnya Paulus diizinkan Tuhan oleh providensinya untuk bisa membuka gereja di sana gitu. Ya. Nah, ini adalah peta empire-nya atau kekuasaannya Makedonia di bawah Philip II ya. Kalau saudara membaca di situ ya, ada beberapa keterangan ya, saudara bisa lihat sendiri di bagian yang kuning itu bagian members of the League of Corinth ya. Kemudian Persian Empire ini yang ungu ya. Sedangkan yang kuning ini Kingdom of Macedonia. Nah, inilah yang waktu itu Philip kuasai. Termasuk di dalamnya adalah kota Filipi yang ada di kotak merah ini ya, yang saya beri kotak merah. Disitulah letak lokasi dari Filipi, bagian dari penaklukan dari Philip II ya. Nah, kalau saudara perhatikan peta ini adalah peta perjalanan Paulus, dia tiba sampai di Filipi. Kalau saudara nanti membaca kitab Kisah Para Rasul 16, di situ jelas sekali di mana Paulus sampai di Filipi. Kalau saudara nanti baca, Paulus itu sebenarnya ingin pergi melalui daerah Frigia dan Galatia dalam perjalanan misinya yang kedua waktu itu. Lalu nanti saudara kan ingat ya, ada Holy Spirit itu, Roh Kudus itu menggagalkan dia untuk pergi ke Bitinia ya. Mereka sebenarnya pergi mereka sampai di Misia ya, Paulus dan timnya sampai di Misia, mereka mau pergi ke Bitinia, tapi Holy Spirit atau Roh Kudus melarang mereka untuk pergi ke sana karena mereka melihat visi kan, ada orang dari Makedonia yang bilang kemari untuk memberitakan Injil. Lalu mereka akhirnya beralih pindah ke Misia, lalu melewati Troas. Nah, kalau saudara lihat peta ini ya, tadinya dia mau ke daerah Bitinia ke sini ya, dari Frigia dan Galatia tadinya mau ke Bitinia, tapi ternyata Roh Tuhan menghendaki berbeda sehingga mereka harus berjalan ke Misia melalui Troas dan akhirnya mereka sampai di Filipi. Nah, inilah latar belakang perjalanan Paulus sehingga bisa sampai di Filipi pada saat itu ya. Dan akhirnya dia bertemu dengan beberapa orang di sana, kemudian dia membaptis Lydia, nanti kita akan lihat, dan akhirnya dia membentuk gereja di Filipi ya.
Nah, beberapa gambar ini saya tunjukkan beberapa peninggalan yang ada di Filipi. Kalau saudara lihat gambar ini, yang dilingkari merah ini adalah the Roman Forum of Philippi, Macedonia. Ini adalah bagian dari peninggalan basilika yang cukup besar pada tahun 550 setelah Tuhan Yesus, masih ada ini ya. Masih ada sampai sekarang forum ini. Nah, forum ini tentunya tempat di mana orang berkumpul kan, marketplace ya, seperti civic gitu ya, town hall, sebuah kota di mana di situ ada temples, ada pengadilan ya, ada public speaking platform di mana orang bisa ngobrol, bisa menghakimi gitu. Ada bima seat ya di sini karena ini bagian dari wilayah Yunani, jadi mirip-mirip di tiap kota ada forum seperti ini. Lalu kemudian ini adalah jalan yang disebut sebagai Via Egnatia ya di Filipi. Ini Via Egnatia ini jalan yang masih ada sampai sekarang, yang sekarang jadi jalan tol. Saudara, nanti kita akan lihat. Ini jalan melewati banyak negara ya. Kalau saudara nanti baca penjelasannya di sini, running through territory that is now part of modern Albania, lalu Macedonia dan Greece, lalu Turki. It was built by a Roman senator Gnaeus Egnatius, who served as praetor with the powers of proconsul in the newly conquered province of Macedonia in the late 140 sebelum Tuhan Yesus. Jadi jalan ini ya, peninggalan-peninggalannya masih ada yang reruntuhannya begitu. Ya, kalau saudara lihat peta yang satu lagi ini, inilah adalah rute Via Egnatia ya, panjang sekali nih. Ya, yang warna merah ini ya. Terus, nah di salah satunya adalah Filipi. Jadi rute Via Egnatia ini, nah, jalur jalan yang sibuk ini melewati kota Filipi. Ya, begitu. Terus sampai ke daerah Turki. Ya. Nah, inilah jalannya kalau saudara melihat ya, peninggalan jalannya, dan sekarang sudah menjadi jalan tol in North Macedonia, now part of A3 motorway. Ya, jadi jalan yang dulunya hanya sekedar seperti ini sekarang udah diaspal dan bagus untuk bisa dilewati sampai sekarang. Jadi saudara, Alkitab itu bukannya buku yang sembarangan ngomong, saudara. Jadi buku yang benar-benar bisa dibuktikan dalam sejarah, buku yang bisa kita percaya, kita pegang ya. Nah, ini jalan rute modernnya. Kalau saudara perhatikan peta ini ya, dari Albania, lalu Macedonia, Bulgaria ada di atas sedikit sampai ke dekat Istanbul, sampai ke Istanbul di Turki. Jadi ini jalan cukup penting ya di kawasan sekitar Yunani, lalu Macedonia dan Turki ya. Turki itu sekarang jadi Turki ya, namanya ganti ya. Sama seperti Thailand sekarang diterjemahkannya bukan TH ya, HLAIND, tapi jadi Thailand. Seperti biasa gitu, TAILAN, Thailand. Ya, sekarang udah ada perubahan beberapa penyebutan di Indonesia dan juga di luar negeri, tergantung negaranya. Oke, nah itu adalah sekilas mengenai lokasi Turki. Dan sama seperti kota-kota lainnya di Romawi, di Turki juga ada teater ya, gedung teater of Philippi Macedon yang dibangun di masa Raja Philip II ya pada abad keempat. Ini bisa menampung 10.000 orang ya, lebih kecil dari teater yang ada di Efesus yang kita lihat 2 minggu yang lalu gitu ya. Dan gereja di Filipi ini sekali lagi dimulai dalam perjalanan Paulus yang kedua. Nanti baca dalam Kisah pasal 16 ya. Karena waktu itu tidak banyak orang Yahudi, maka Paulus tidak cukup bisa untuk membentuk sinagoge di sana. Karena kalau untuk mendirikan sinagoge itu harus ada paling tidak minimum 10 orang Yahudi laki-laki ya. Nah, karena itulah mereka akhirnya sempat bertemu dengan wanita-wanita pada waktu itu. Nanti saudara lihat di dalam pasal 16 ayat 13 di Kisah Para Rasul ya, dan mereka bertemu di sepanjang sungai Gangites River ya, atau diketahui juga sebagai sungai Zigaktis ya. Ini adalah sungai
in Philippi, Macedonia, modern day Turk Greece, ya, where the Apostle Paul is believed to have baptized Lydia. Jadi dipercaya Lydia, seorang pengrajin kain ungu tua yang mahal pada waktu itu, dibaptis di sungai ini. Ya, the area near this river is also associated with early Christian gatherings and worship. Jadi di sekitar sinilah Paulus menemukan gereja Filipi dan bertemu dengan para wanita di Filipi pada waktu itu. Salah satunya adalah Lydia. Ya, kalau saudara lihat peta ini, di sini adalah sungai yang mengalir, ya, melewati kota Filipi, ya. Ini dia sungainya, Ganges River itu. Ya, kemudian juga ada peninggalan dari di mana Lydia berada, dibangun sebuah gereja, ya, dibangun sebuah gereja yang untuk mengingat Lydia begitu. Yang sekarang berlokasi, ya, namanya itu Baptistry of Saint Lydia di modern Greek Orthodox, ya. Ini dekat Filipi, Greece, ya. Commemorating the baptism of Lydia of Thyatira by Apostle Paul sekitar tahun 49 sampai 50 AD. Ya, ini penuh dengan hiasan kalau di atas mozaik gitu, ya, yang sangat indah sekali. Ya, kalau mungkin sampai sekarang masih ada nih gereja ini, ya. Saya tidak tahu kalau ikut tur apakah dibawa ke gereja Lydia ini. Ya, nah itulah sekilas mengenai kota Filipi, ya, bagaimana Paulus bisa sampai di sana, ya, membentuk gereja yang dimulai dengan para wanita-wanita. Jadi saudara, Tuhan itu berperan, wanita itu dipakai oleh Tuhan dan memiliki peran yang luar biasa dalam kehidupan bergereja, ya. Jadi wanita itu bukan kelompok minoritas. Kalau saudara ke agama seberang itu mereka menganggap wanita itu lebih rendah derajatnya. Dan di bait suci juga di masjid-masjid itu dipisah tuh antara pria dan wanita. Nah, kita sebagai satu gereja tidak ada pemisahan, pria dan wanita itu sama. Dalam keluarga tentunya kita tahu suami sebagai pemimpin, tapi dalam kedudukan di hadapan Tuhan itu sama, dan wanita itu memiliki peranan yang luar biasa. Saya percaya di GBI Manuel dan Campbelltown juga, ya. Saya percaya juga di Eklesia juga, yang dimana Iren beribadah, pasti wanitanya berperan aktif, ya, bahkan lebih dari para yang pria-pria gitu, ya, wanitanya. Dan Tuhan pakai para wanita untuk pelayanan-pelayanan khusus sehingga gereja itu bisa ada. Tuhan menempatkan wanita-wanita sepertinya lebih peduli begitu, ya, dibandingkan dengan para pria. Tuhan berikan kepedulian lebih besar kepada para wanita dibandingkan kepada para pria. Makanya gereja itu perlu sekali wanita-wanita, termasuk di gereja Filipi tentunya. Oke. Ya, untuk sekedar review, ini penulisan surat Paulus berdasarkan waktu penulisannya. Ya, jadi Filipi itu ditulis sebagai kitab yang ke-10 dari segi waktu penulisannya. Sedangkan ini adalah urutannya dari segi kanon perjanjian baru yang sudah kita pelajari sejauh ini sampai kita Filipi, ya. Seperti ini, 4:1, 21:1, 21:1, ya. 4:1, 21:1, ya. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke apa yang para teolog nyatakan mengenai kitab Filipi. Menurut pendapat para teolog, kitab Filipi ini adalah surat yang dipenuhi dengan sukacita, ditulis oleh Paulus dari penjara, ya. Di surat ini tergambar ada banyak hal yang optimis yang perlu diberikan dan dipelajari serta kita pegang dalam kehidupan kita, juga banyak nasihat dan dorongan yang perlu dilakukan. Dalam kitab Filipi ini menekankan bagaimana hidup kita harus diubahkan dengan mengetahui Kristus, ya. Sehingga hidup kita itu sepadan dengan panggilan atau Injil yang kita percayai. Jadi hidup saudara yang sudah percaya kepada Yesus harus mencerminkan karakter Kristus, dan di dalam kitab Filipi ini penekanan ini sangat diberikan dalam kitab Filipi, ya. Kitab ini juga dilihat sebagai kitab yang penuh dengan hal-hal yang praktis,
untuk kehidupan kita, seperti bagaimana kita bisa memperhatikan dan mempertahankan kesatuan di dalam komunitas kita, kerendahan hati, lalu membuat Yesus sebagai pusat dari segala hidup kita. Ya, sekalipun ada banyak oposisi dan pergumulan hidup, jemaat Filipi di dalam kitab Filipi ini menggambarkan bahwa kita tetap harus menggantungkan pikiran kita kepada Tuhan Yesus saja yang mentransformasi hidup kita. Ya, nah itu highlight ya apa yang ada dan ditulis di dalam kitab Filipi. Saya berharap saudara bisa membaca kitab ini yang hanya 4 pasal. Saya percaya mungkin saudara bisa menyelesaikannya dalam 10-15 menit. Dan ada begitu hal yang kaya yang terkandung dalam tulisan Paulus di kitab Filipi ini ya. Kapan kitab Filipi ditulis? Penulisnya dulu. Penulisnya adalah tentunya tidak ada perdebatan, yaitu Paulus. Ya, Paulus yang menulis kitab Filipi tentunya. Dan jelas sekali dalam pasal 1 ayat 1 di situ dikatakan dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, ya. Kepada semua orang kudus dan dalam Kristus Yesus di Filipi dengan para penilik jemaat dan diaken. Saudara, Paulus selalu memulai suratnya dengan menyatakan dirinya sebagai hamba Kristus. Dia sangat rendah hati dan menempatkan dirinya sebagai hamba, bukan sebagai bos, bukan sebagai atasan. Ya, Pak Ade sempat khotbah kemarin mengenai Yakobus, saudara Tuhan Yesus, saudara tiri Tuhan Yesus. Tetapi Yakobus tidak pernah membanggakan diri, ini loh saya ini saudaranya Tuhan Yesus loh, gitu ya. Dan di dalam suratnya Yakobus menulis hamba Kristus Yesus. Dia menganggap brothernya, ya, maksudnya brother dari satu ibu, ya, dari satu ibu tapi lain bapak tentunya, karena Tuhan Yesus lahir dari Roh Kudus, sedangkan Yakobus itu lahir dari ayah jasmaninya Tuhan Yesus, yaitu Yusuf, ya. Jadi saudara, apa istilahnya Pak Ade harusnya nyebutnya? Bukan saudara tiri. Saudara tiri. Ya, saudara tiri, benar ya? Iya, oke. Saudara tirinya Tuhan Yesus. Oke. The Book of Philippians ditulis pada tahun 61 ya, setelah Tuhan Yesus. Jadi sangat dekat sekali dengan record setelah Yesus naik ke surga. Ya, ditulis oleh Paulus tahun 61. Di mana ditulis? Ditulis dari Roma, ya, Roma dalam pemenjaraan Paulus yang kedua. Tahanan rumah Paulus yang pertama. Nah, saudara, memang ada banyak perdebatan apakah Paulus itu dipenjara di Efesus, apa di Kaisarea gitu ya. Tapi banyak teolog lebih condong bahwa Paulus itu dipenjara di Roma, ya. Jadi pada saat dia menulis kitab Filipi itu, dia dipenjara di Roma di house arrest. Tapi house arrest itu benar-benar dijaga dan dikawal ketat, saudara, ya. Nggak bisa sembarangan begitu. Ya, ada beberapa tulisan yang menyatakan dia harus dirantai dengan guard gitu, dengan tentara Romawi. Jadi kemana-mana bersama-sama, saudara. Saya percaya itu guardnya bisa jadi orang Kristen itu, ya, diinjilin Paulus. Dirantai bersama-sama dengan Paulus, rasul yang luar biasa. Pastilah Injil diberitakan kepada orang itu, ya. Nah, itu adalah tempat penulisan. Sedangkan apa tujuan dari surat Filipi ditulis? Ada beberapa tujuan, ya. Ada 4 tujuan yang saya rangkum di sini. Yang pertama, Paulus mengekspresikan rasa terima kasih atas pemberian jemaat Filipi. Ini soal sumbangan, ya. Dana dan persembahan kasih yang diberikan jemaat Filipi kepada Paulus. Dia berterima kasih. Nanti saudara membaca itu dalam pasal 4 ayat 10-18, ya. Lalu yang kedua, Paulus juga ingin memberitahu jemaat Filipi alasan mengapa ia mengembalikan Epaphroditus ke Filipi, bukan karena pelayanan tidak baik, ya, tapi memang Paulus punya maksud tersendiri, sehingga dia mengirim Epaphroditus kembali ke Filipi. Nanti saudara bisa baca itu dari pasal 2 ayat 25 sampai 29.
Di sini saya bacakan ya ayat 25. Sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epaphroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja, serta teman seperjuanganku yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian dan susah hatinya, sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Ya, jadi ternyata Epaphroditus itu sakit pada waktu itu. Memang benar ia sakit dan nyaris mati, tetapi Allah mengasihani dia, dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersuka cita pula dan berkurang duka citaku. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan sukacita, dan hormatilah orang-orang seperti dia. Nah, jadi Paulus sengaja meninggalkan Epaphroditus di Filipi dalam keadaan sakit, berharap nanti dia bisa pulih di sana begitu. Ya, biar dia di sana dan jadi berkat di jemaat Filipi begitu. Ya. Oke, yang ketiga, tujuan dari yang ketiga dari surat Filipi ini ditulis adalah ia ingin menginformasikan mengenai keadaannya di Roma, situasinya, keadaannya yang ada di Roma. Nah, itu nanti saudara bisa membaca dalam pasal 1 ayat 12 sampai 26. Ya, dan yang keempat, yang terakhir, Paulus ingin menasihati mereka mengenai kesatuan, karena ternyata ada perpecahan di jemaat Filipi ya. Nanti kalau saudara baca itu pasal 2, di situ ditulis Yudia dan Sintike gitu ya, itu kayaknya ada perselisihan di jemaat Filipi antara dua wanita ini. Jadi saudara, maaf ya, bukan mengecilkan atau berpikiran negatif terhadap wanita, tapi wanita itu lebih cenderung lebih mudah kena konflik satu dengan yang lain ya saudara ya. Karena memang karakter wanita kan lebih cenderung menggunakan perasaan. Nah, seringkali wanita-wanita itu lebih gampang clash gitu satu dengan yang lain begitu. Nah, makanya ini juga terjadi di jemaat Filipi, makanya Paulus menasihati agar Sintike dan Yudia ini benar-benar bersatu gitu ya, hidup dalam kesatuan. Dan memperingati mereka mengenai juga ada bahaya-bahaya guru palsu, dan ini peringatan-peringatan yang selalu Paulus berikan kepada seluruh surat-suratnya jemaat yang dia layani, agar hati-hati dengan pelayan dan pengajar-pengajar palsu. Saudara dan saya pun juga harus hati-hati, karena sekarang ini ada begitu banyak ajaran-ajaran yang bertentangan dengan firman Tuhan. Saudara juga hati-hati dan pandai memilah-milah. Kita sebagai gereja kan suka undang pendeta tamu ya, saya juga suka undang, di gereja yang lain juga begitu. Kita tidak tahu kadang latar belakangnya secara dalam. Kadang kita tuh dapat rekomendasi dari hamba Tuhan lain. Oh, Pak Dede nih ada hamba Tuhan dari sini. Biasanya sih saya kalau ada rekomendasi kayak gitu, saya dengerin dulu gitu. Kalau dia ada khotbahnya di gerejanya atau di YouTube gitu, saya coba dengerin dulu. Paling tidak ini oke nggak gitu dari segi penyampaian dan juga konsep teologianya gitu. Tapi kadang-kadang juga suka lolos juga gitu. Nah, makanya itu saudara harus objektif dan bersifat kritis. Kalau itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, tentunya kita harus menolaknya gitu. Nah, kalau saya sebagai jemaat, misalnya ada hal yang tidak benar, ya saya harus koreksi mungkin di minggu berikutnya. Tentunya saya tidak koreksi di saat tamunya itu sedang ada di situ ya, untuk courtesy, dan tentunya kita juga perlu memperhatikan kepatutan ya, kelayakan gitu. Karena itu kita bisa adakan koreksi setelah itu. Nah, jadi saudara itu tidak bisa mengandalkan orang lain untuk filter ini. Saudara mesti belajar sendiri dan ngerti. Akhirnya saudara bisa memilah-milah setiap informasi yang saudara dapat. Ini nggak benar nih. Biasanya semakin saudara banyak mengerti, saudara makin peka. Ini kayaknya nggak tepat nih gitu ya. Tapi tentunya harus hati-hati, jangan juga seperti orang sombong begitu ya. Tidak seperti itu maksudnya. Nah, jadi dalam setiap surat-suratnya, termasuk dalam surat Filipi ini, Paulus mengingatkan akan bahayanya guru-guru palsu begitu, yang perlu mereka waspadai. Ya. Nah, sekarang kita akan masuk kepada isi dari kitab Filipi secara ringkas saja. Ya, kalau saudara perhatikan beberapa highlight di sini ya, kata Christ atau Kristus itu disebut lebih dari 70 kali ya, in Christ ya.
kita ini ada di dalam Kristus. Kata-kata Kristus itu disebut 70 kali. Jangan, sangat penting sekali mengetahui posisi kita di dalam Kristus. Itu penting sekali. Kemudian kata joy atau rejoice itu disebut lebih dari 18 kali. Ya, tadi makanya saya katakan kitab ini adalah the book of joy. The word mind, ya, kata pikiran, ya, naus itu disebut 12 kali. Makanya dalam Filipi 4 nanti kita akan lihat ayat 8 itu ada ayat yang sangat penting. Semua yang baik, semua yang murni, semua yang sedap didengar, semua yang patut disebut kebajikan dan sebagainya, pikirkanlah semuanya itu. Ya. Lalu di dalam kitab Filipi itu tidak ada kutipan atau quotes dari Old Testament secara langsung, itu nggak ada. Kenapa? Karena majority jemaat yang ada di Filipi itu adalah Gentile, non-Jews, ya, banyak yang bukan Yahudi, bukan jemaat Yahudi. Oke, lalu di dalam pasal-pasalnya, ya, kalau saudara mau kasih garis bawah, pasal pertama itu bagian besar di mana Paulus menjelaskan keadaannya, ya, pada waktu itu, update dari kehidupannya. Lalu pasal 2 nasihat untuk hidup dalam kesatuan, pasal 3 hati-hati terhadap exposure dari guru-guru palsu. Lalu pasal 4, 1 ayat 1-9 itu bagaimana orang itu harus stabil secara spiritual. Nah, saudara, stabilitas ini saudara perlu miliki, ya, sebagai orang percaya. Kalau saudara nggak stabil, maka saudara itu hidupnya jadi nggak baik, saudara, ya. Ada orang itu stabil kalau dia lagi punya uang, kalau semuanya baik-baik aja, bukan itu. Nah, Paulus mengajarkan bagaimana kalau kita mau stabil, ya, saudara baca tuh pasal 4 ayat 1-9. Penting sekali stabilitas ini kita miliki dalam kehidupan kita. Jadi kalau orang yang stabil itu hidupnya nggak moody gitu, ya. Dia tahu menempatkan diri, nggak mudah putus asa, nggak mudah hilang pengharapan karena dia stabil. Nah, saudara baca ayat-ayat itu kalau saudara mau jadi pribadi yang stabil. Lalu ayat 10-20 Paulus mengekspresikan ucapan syukurnya mengenai pemberian yang diberikan oleh jemaat di Filipi. Kalau saudara membaca kitab Filipi, ya, ada begitu banyak yang menjadi ayat-ayat hafalan yang dipakai dari kitab Filipi, ya. Kalau kita waktu sekolah minggu gitu, ya, saya berharap Grace dan guru-guru sekolah minggu coba ajarkan mereka untuk bisa menghafal ayat-ayat gitu, ya. Pilih ayat 1 atau 2 ayat setiap minggunya agar mereka bisa menghafal. Nanti kalau mereka hafal, kasih gift gitu ke mereka. Ini penting loh, kalau anak-anak itu diajar untuk menghafal ayat-ayat, nanti sampai besar mereka akan ingat itu. Ya, kalau di beberapa kesekutuan organisasi tertentu itu ada lomba tuh cerdas cermat Alkitab. Anak-anak saya dulu ingat waktu di Sunday School di Indonesia tuh kita suka adakan cerdas cermat, kita ngadu gitu dengan gereja-gereja lain mengenai pengetahuan Alkitab gitu. Itu sangat bagus juga sih kalau mau diterapkan tuh, ya. Nah, salah satunya adalah menghafal ayat. Di Filipi itu ada banyak ayat-ayat hafalan yang kita udah familiar sekali. Misalnya Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya Ia yang memulai pekerjaan baik di antara kamu. Ia yang memulai pekerjaan baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus, ya. Kita tahu ayat itu. Filipi 1 ayat 21. Apa? Karena bagiku adalah hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kita familiar dengan ayat itu. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa, permohonan dengan ucapan syukur. Lalu Filipi 4 ayat 8 yang tadi saya sudah sebut, yang mengenai pikiran. Filipi 4 ayat 13, saudara pasti tahu, segala perkara yang dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi Filipi ini akrab dengan ayat-ayat yang seringkali kita hafalkan dalam kehidupan kerohanian kita. Dan saya berharap saudara bisa mengambil itu untuk hidup kita bersama-sama, ya. Nah, ini review yang sedikit lengkap dari Chuck Swindoll website atau Insight for Living, ya. Jadi pasal 1 itu Joy in Living for Christ, chapter 2 Joy in Serving Christ in Unity,
Chapter 3, joy in knowing Christ. Chapter 4, joy in resting in Christ. Makanya ini the book of joy. Ya, saudara lihat di sini seluruh summary yang ada dalam slide ini ya. Nanti saudara bisa ulang lagi di rumah kalau saudara mau melihat ya. Basically saya sudah menyinggungnya dari penjelasan saya tadi sebelum-sebelumnya ya. Nah, ini adalah outline dari kitab Filipi dari MacArthur Bible Study ya, saudara. Perhatikan Paulus memberikan greeting di pasal 1 ayat 1 sampai 11. Lalu Paulus memberikan update keadaannya, memberikan nasihat untuk berdiri teguh dalam keadaan sekalipun dalam penganiayaan, to be united by humility, to remember the example of Christ. Kita dianjurkan untuk menjadi terang di tengah-tengah dunia yang gelap ya. Paulus memberikan banyak hal praktis dalam hal ini. Lalu Paulus memberikan penjelasan mengenai teman sepelayanannya ya, Timotius, lalu Epaphroditus. Paulus juga memberikan peringatan kepada ajaran-ajaran legalisme dalam pasal 3. Lalu juga peringatan agar mereka memperhatikan hukum-hukum Tuhan ya, memperhatikan hukum-hukum Tuhan. Jadi ada anggapan saudara kalau sudah hidup di bawah kasih karunia, oh kita nggak perlu lagi melakukan hukum Taurat. Saudara, hukum moral itu masih berlaku ya. Yang tidak berlaku itu hukum sipil dan hukum seremonial. Karena hukum Taurat itu kan dibagi 3 ya. Hukum moral, hukum sipil yang mengatur hubungan antar warga negara di Israel, dan hukum seremonial ini berhubungan dengan seluruh kegiatan kerohanian mereka di bait suci misalnya. Nah, yang sipil dan seremonial ini udah nggak berlaku lagi, tapi yang law itu moral berlaku karena hukum Taurat diulangi lagi di Perjanjian Baru banyak, kecuali hari Sabat, karena hari Sabat sudah done away, nggak perlu dilakukan lagi. Nah, Paulus bilang kita tetap harus memperhatikan hukum-hukum Tuhan ya. Makanya Paulus memberikan peringatan kepada jemaat di Filipi agar tidak percaya dengan ajaran tersebut ya. Kemudian Paulus juga memberikan admonition ya, pujian dan juga ucapan syukur dalam penutupnya. Ini itu dalam bahasa Inggris ya. Lalu Paulus berpisah. Nah, ini dalam bahasa Indonesia kalau saudara mau melihat outline dari kitab Filipi. Intinya adalah seperti yang saya sebutkan di dalam slide ini. Ya. Intinya kalau saudara belajar kitab Filipi, saudara makin diekspos dengan bagaimana kita hidup seperti Kristus hidup. Lalu saudara akan menjadi pribadi yang penuh dengan sukacita. Lalu yang ketiga, saudara akan menjadi pribadi yang stabil, ya. Stable spiritually, yang saya katakan ini very very important. Ada banyak orang enggak stabil, karena orang yang stabil itu akan konsisten, saudara. Nah, orang yang konsisten itu enggak lekang dengan waktu dan keadaan. Saudara, keadaan sekeliling boleh terjadi ya, saudara mungkin habis dipecat di pekerjaan, di rumah mungkin anak-anak saudara enggak mendengerin, saudara ada masa-masanya di mana mungkin anak-anak teenager saudara udah mulai rebel. Saudara tetap bisa stabil sebagai orang tua kalau saudara ngerti kitab Filipi ini. Jadi banyak sekali hal praktikal yang perlu kita terapkan dalam kitab Filipi ini ya. Nah, itulah sekilas singkat mengenai isi dari kitab Filipi. Sekarang kita melihat highlight ayat-ayat yang ada di kitab Filipi ya. Saya sudah sebut tadi beberapa, misalnya Filipi 1 ayat 21 ya. Coba kita ulang lagi aja ya. Kita baca, coba Tante Meme baca Filipi 1 ayat 21, Tante Meme. Di 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Amin, thank you. Jadi buat orang Kristen sekali lagi saya ingatkan, kita tidak perlu takut mati, tapi kita juga tidak mau mati konyol karena tidak berhikmat. Itu dua hal yang berbeda ya. Maksudnya selama kita hidup, mari hidup untuk Kristus. Tapi kalau Tuhan mengatakan your time's up, waktumu sudah selesai, kita berjumpa dengan Tuhan, itu bukan satu kerugian, tapi itu satu keuntungan. Karena kita bisa bertemu dengan Tuhan. Itu maksudnya. Dan orang yang seperti ini pasti orang yang stabil dalam hidupnya, saudara. Ya, kalau kita punya mental seperti ini, apapun yang terjadi sekeliling kita nggak akan goyah. Karena kita tahu purpose kita di dalam Tuhan, ya.
Lalu Filipi 3 ayat 7 ya. Tolong dibacakan, Iren, tolong bacakan Ren, Filipi 3 ayat 7. Filipi 3 ayat 7. Ya. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ya. Maksudnya apa nih yang dianggap rugi karena Kristus? Kalau saudara lihat ayat-ayat berikutnya, sebelumnya, itu Paulus memberikan kredensialnya ya. Aku ini orang yang bukan main-main loh. Ya, menurut Paulus. Paulus bilang apa? Aku ini dari orang Yahudi asli. Kalau bahasa sekarang itu Yahudi Toto. Oh, kita mengenal ada Cina Toto. Paulus itu Yahudi Toto. Dia bilang apa? Dia bilang disunat pada hari ke-8 bangsa Israel, suku Binyamin, Ibrani asli. Pendirian terhadap hukum Taurat, aku ini orang Farisi ya, kita udah belajar sekte yang sangat ketat dalam menerapkan hukum Taurat. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang ketaatan kepada hukum Taurat, aku tidak bercacat. Wah, dia seorang rabi, saudara. Tapi apa, ayat 7 dia bilang, semua itu aku anggap sampah, rugi karena Kristus. Wow, luar biasa ya. Paulus menganggap apa yang dia anggap itu sebagai kebanggaan dahulu, karena Kristus dia anggap nothing. Saudara, kita ini tidak boleh jadi orang yang sombong gitu ya. Kita ini belum ada apa-apanya dibanding Paulus. Ya, masa lalu kita itu yang kita anggap hebat di dalam Kristus, kita perlu tinggalkan. Yang orang baik mungkin hebat di dalam Kristus belum tentu. Nah, ini ayat ini berbicara seperti itu. Filipi 4 ayat 4 tentunya ini sangat terkenal sekali ya. Coba Novi tolong dibacakan, Nov. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Amin, thank you. Garis bawahi kata senantiasa ya. Apa artinya senantiasa? Terus menerus, tidak berhenti. Kita sukacita saat uang lagi ada atau uang tidak ada. Kita bersukacita dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit. Kita bersukacita dalam keadaan yang baik maupun dalam keadaan yang tidak baik. Dalam keadaan lagi bekerja atau tidak lagi bekerja karena misalnya baru terjadi redundant dan sebagainya, kita terus bersukacita. Ini mudah untuk diucapkan tapi tidak mudah untuk dilakukan. Tapi firman is firman, this is how we need to live. Ya. Lalu yang berikutnya, ini terjemahannya saya salah ya. Oh benar, rejoice in the Lord always, I say rejoice ya. Oke, lalu yang Filipi 4 ayat 13 tadi juga sudah saya sebut, tolong Pak Ade dibacakan Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutangguk di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, thank you. Segala perkara. Ini tentunya maksudnya bukan segala perkara yang memang beyond our ability ya. Seperti saudara nggak punya kemampuan untuk menciptakan sesuatu, nggak punya, itu cuma Tuhan yang bisa. Ya kan? Ini maksudnya segala perkara dalam hal apa? Dalam hal-hal yang memang menurut ukuran manusia kita bisa tanggung. Gitu ya. Melalui siapa? Melalui Kristus yang memberikan kekuatan kepada kita. Gitu. Ya. Jadi kalau saudara punya Yesus, saudara pasti dikasih kekuatan untuk bisa bertahan dalam menghadapi setiap ujian, dalam menghadapi setiap masalah yang muncul dalam hidup kita. Dan Filipi 4 ayat 8, ayat terakhir yang kita bisa lihat sebagai ayat kunci ya. Hani, tolong dibacakan Hani. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin, puji Tuhan, thank you. Nah, ini yang kita sebut berpikir positif secara alkitabiah. Ya, saya sudah pernah khotbah mengenai berpikir positif ini yang masuk ke dalam gereja, yang saudara perlu hati-hati, yang diambil dari bukunya Norman Vincent Peale ya, saudara bisa lihat itu di YouTube GB Immanuel kalau saudara mau dengar. Ini The Power of Positive Thinking ini dipakai oleh
Robert Schuller, ya seorang pendeta dari Crystal Cathedral. Waktu saya ada di LA, saya sempat mengunjungi gereja ini, tapi waktu itu saya belum begitu mengerti. Ternyata gereja ini mengajarkan Power of Positive Thinking dari bukunya Norman Vincent Peale ini. Dan sekarang diterapkan banyak gereja-gereja, ya termasuk oleh Joel Osteen salah satunya, saudara ya. Nah ini saudara mesti membedakan antara positive thinking menurut konsep gerakan zaman baru atau New Age dengan konsep berpikir positif dari Alkitab. Ya memang dalam buku ini ada ayat-ayat saudara, tapi ayat-ayat yang ditafsirkan secara tidak tepat begitu. Ya, berpikir positif secara Alkitabiah itu bukannya mengikuti pola dunia. Saudara misalnya meditasi, lalu saudara berpikir if you can gitu. Ya. Jadi ada namanya law of attraction. Jadi kalau saudara berpikir, mikirin segala sesuatu itu akan terjadi dan itu akan membentuk sekeliling saudara. Akhirnya saudara bisa masuk dan menggenapi apa yang saudara pikirkan itu. Nah itu siasat iblis saudara. Saudara mesti berhati-hati. Itu bukan pola berpikir positif yang Alkitab ajarkan saudara. Ya, Alkitab mengajarkan yang berpikir positif itu adalah sungguh-sungguh membuka hati bagi Injil, maka pikiran diubahkan. Itu dulu yang penting. Kalau enggak, saudara nggak bisa punya pikiran positif yang benar di dalam Tuhan. Lalu yang kedua, kalau saudara mau berpikir positif yang baik, itu menurut Alkitab itu didasari oleh pemikiran sorgawi dan kekekalan, bukan di dunia ini. Karena konsep dunia ini, kalau saudara perhatikan, berpikir positif adalah how we can have more and more and more. How we can be successful. Saya nggak bilang saudara nggak boleh sukses, boleh, tapi kesuksesan di dunia ini itu nggak mutlak harus saudara miliki, karena kata sukses itu beda-beda untuk setiap orang. Kalau saudara misalnya punya mobil satu, buat saudara itu udah sukses cukup, tapi buat orang lain satu itu nggak cukup, saya mesti punya mobil 2, 3, 4 dan sebagainya. Beda-beda kan? Nah, jadi konsep pemikiran yang benar itu adalah saudara harus berpikir ke arah kekekalan. Itu positif, bahwa masa depan kita itu beyond the earth, beyond the world. Kita memikirkan surga kekal. Itu pikiran positif yang didasari Alkitab ya. Saya nggak sempat kasih ayat-ayatnya, ini saya cuma rangkum aja singkat untuk sekedar review lagi. Lalu yang ketiga, pikiran positif itu yang Alkitabiah, pikiran yang dipenuhi dengan pengertian firman Tuhan. Ya, kita belajar firman seperti ini sehingga kita pikirannya positif based on the Bible. Saudara nggak bisa think beyond apa yang Alkitab nggak katakan. Ya, makanya Alkitab mengatakan berbahagialah orang yang kesukaannya Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Berhasil apa artinya? Berhasil menyenangkan Tuhan. Not necessarily saudara berlimpah harta benda dan sebagainya. Artinya hidup menyenangkan Tuhan. Hidup yang benar-benar berkualitas, dan itu based on the Bible, based on the Word of God, bukan seperti yang dunia ajarkan. Dan yang keempat, berpikir positif yang Alkitabiah itu adalah pikiran yang dipenuhi oleh iman sekaligus kesadaran akan kedaulatan Tuhan dan providensinya. Jadi nggak bisa memaksakan kehendak sendiri seperti yang diajarkan konsep dunia ini. Ya. Saudara mesti sukses, your best life now, dan lain sebagainya. Kita harus terus diingatkan dengan pola firman Tuhan, bahwa segala sesuatu itu Tuhan punya kedaulatan atas hidup kita. Apa yang kita pinta dan doakan belum tentu Tuhan kasih, karena Dia tahu yang terbaik untuk kita. Makanya Paulus tulis dalam Filipi 4, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala keadaan tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Aku oke waktu aku kenyang, kata Paulus. Aku oke waktu aku lapar. Dalam keadaan kelimpahan aku oke. Dalam keadaan kekurangan aku oke. Maksudnya itu. Ya, itu yang berpikir positif yang benar. Makanya ayat 13 Paulus tutup apa tadi yang kita udah baca, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia memberikan kekuatan kepadaku. Artinya apa? Dalam keadaan lemah, dalam keadaan kekurangan, saya bisa tanggung.
Jadi bukannya berarti saudara pikirkan hal-hal lain untuk memuaskan keinginan kita sendiri. Nah, jadi hal-hal ini yang kita perlu perhatikan ya dalam kehidupan pengiringan kita akan Tuhan, sehingga kita tidak terbawa oleh ajaran-ajaran yang tidak tepat. Jadi berpikir positif itu adalah base-nya firman Tuhan, itu paling penting ya. Nah, itu adalah inti dari kitab Filipi. Sebentar lagi kita akan tutup ya. Ini koneksi antara Filipi dengan perjanjian lama ya. Seperti banyak dalam surat Paulus yang memperingatkan jiwa-jiwa baru di Filipi untuk tetap waspada terhadap legalisme yang berusaha menyusup ke gereja mula-mula. Dan bahayanya juga salah satunya adalah Yudaisme ya, yang mengatakan bahwa keselamatan oleh anugerah itu tidak cukup, perlu ditambah yang lain-lain, legalisme. Ya kalau di dalam masa sekarang ini, nggak boleh ini, nggak boleh itu ya, banyak larangan-larangan yang sebenarnya nggak alkitabiah. Nah saudara tentunya harus bisa memilah-milah ya. Hukum dalam perjanjian baru itu bukan touch note, taste note ya, tapi soal apakah itu berguna membangun orang lain, membangun diri kita sendiri atau enggak. Gitu. Apakah itu membawa keuntungan bagi kita atau enggak gitu. Ya. Boleh nggak main games sebagai anak-anak Tuhan? Nggak ada larangan di Alkitab, saudara boleh aja. Ada game yang bisa menguji otak saudara, membuat brain saudara bekerja. Tapi kalau main gamesnya sehari 10 jam, something wrong, ya kan? Saudara harus pilih-pilih, saudara mesti buat waktu. Main games berapa lama? Ya, boleh nggak nonton Netflix? Boleh apa nggak nonton Netflix? Boleh. Tapi kalau saudara nonton Netflix sampai berjam-jam lupa masak misalnya ya, lupa ngurus rumah, lupa ngurus suami, lupa ibadah, nah itu berarti saudara udah jadi berhala, itu nggak boleh gitu. Ya, nah jadi saudara mesti minta hikmat Tuhan untuk membeda-bedakan. Dan yang saya tutup adalah sekarang hal praktikal apa? Tentunya banyak sekali ya. Tadi saya sudah sebut banyak sekali beberapa. Yang menjadi inti kita adalah Paulus mengingatkan kita agar mengikuti teladannya ya, berani menyampaikan kebenaran firman sekalipun dalam penganiayaan. Ini yang saudara perlu lakukan. Untuk kebenaran tidak boleh kompromi. Saudara boleh dibenci, diomongin orang, bahasa Spanyolnya sebodoh teing. Kok itu punya siapa tuh? Kok muncul ya? Karena saya nyebut bahasa itu sirinya muncul ya. Jadi kita harus tetap menyampaikan kebenaran sekalipun itu menyakitkan untuk teman kita atau keluarga kita. Ya, dalam keadaan sulit pun kita tetap pegang firman Tuhan. Lalu yang kedua, praktikal yang perlu kita perhatikan adalah itu siapa ya yang benar ya? Gak ada, Cang. Bukan dari sini kok. Bentar, apakah ini saya nyala ya? Kok ada suara? Ada suara musik ya? Dari mana itu? YouTube kamu coba. YouTube coba. Nggak ada kok. Kok makin gede dia? Iya. Oh men, dari mana itu sebenarnya? Di browsing saya nggak ada. Saya udah tutup browsingnya, kenapa masih? Itu dari kamu, Cang. Nggak ada. Ini. Cang, ini. Sebentar. Ada apa ini di sini? Speaker. Alexa, stop. Oh, Alexa-nya nyala, sorry. Iya. Sorry, Alexa saya nyala tadi dia. Saya nggak tahu dari mana. Oke, yang kedua untuk hal praktikalnya, perlunya orang percaya untuk bersatu dalam kerendahan hati, ya, saling merendahkan hati satu dengan yang lain. Dan yang terakhir, perlunya orang percaya untuk hidup dalam sukacita senantiasa, which is saya sudah sampaikan tadi. Nah, jadi itulah sedikit banyak apa yang bisa saya berikan, kita pelajari bersama dalam kitab Filipi ini ya. Saya berharap ini menjadi berkat dan pengetahuan bagi kita. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan, atau komentar dari kitab Filipi ini.
Saya beri kesempatan sebelum saya berikan review. Ada? All good semuanya? Still alive ya? Oke, kalau tidak ada, coba kita review saja ya untuk pengetahuan kita hari ini. Apakah saudara nangkep nggak gitu ya? Mendengar nggak apa yang saya sampaikan itu aja. Salah nggak apa-apa sekali lagi ya. Oke, kitab Filipi, Grace, kitab ini Yes. The Book of diberi Joy. nama, The Book of Joy. apaan The Book of Joy? Oh, bukan itu pertanyaannya. Kitab Filipi itu diberi nama berdasarkan nama siapa? Filipi, nama kota. Iya, tapi asal-usulnya dari siapa? Oh, itu. Siapa ya tadi ya? Hah? Itu. Anaknya si Alexander the Great. Cucu. Bapaknya, kok anaknya? Cucunya. Bapaknya Alexander the Great, siapa namanya? Raja? Oh, Alexander itu cucunya. Alexander tuh anaknya. Kitab Filipi itu di bapaknya Alexander. ya siapa namanya? Raja siapa? King Filipi. Iya, Raja Philip ya, Raja Philip ya. King Philip. Ingat aja itu merek lampu Philip, terang terus. Philip ya. Oke, pertanyaan yang kedua untuk Wenli ya. Wenli tadi ingat nggak Wenli? Tahun berapa tulis surat Filipi ditulis? Aduh, ingat. 61. Iya, 61. Thank you Iren. Ya, it's okay, nggak apa-apa ya. Tahun 61 ya. Emang itu agak susah sih. Harusnya saya tanya Pak Ade itu. Oke, sekarang Pak Ade ya. Paulus itu menulis kitab Filipi dari kota mana, Pak Ade? Roma ya? Dari kota Roma, ya betul. Tante Memei, ada di situ Tan? Di unmute dulu Tan. Oh mungkin lagi Lagi nggak ada. ngurus oma kali. Iya, udah. Udah Tan? Oke, sorry. Ya, Tante ingat nggak ada seorang wanita yang bertobat dan dibaptis Paulus di Filipi? Siapa namanya Tan? Aduh. Mei. Wenli ingat nggak siapa namanya Wen? Lydia. Oh iya, Lydia ya. Iya, Lydia ya. Ya nggak apa-apa Tan. Ya itu pengrajin kain ungu tua yang mahal. Iya, Lydia ya. Oke. Novi. Filipi ya. Apa ya buat Novi? Novi juga mesti agak susah nih. Nov, salah satu tujuan kitab Filipi ditulis apa, Nov? Itu apa namanya, menginformasikan keadaan Paulus di Roma. Ya, betul ya. Good. Korek. Very good. Hari? Masih ada hari? Hari apa ya? Hari Hi. Hari Hari Hi merek noodle. Oke, Hari? Iya. Yang Oke, gampang sorry. ya. Iya. Kenapa? yang gampang ya katanya. Malah tambah susah lu. Pokoknya cari ini yang gampang apa? Susah semua nih kayaknya nih ya. Oke, Filipi itu disebut kitab apa? Gampang. Itu tadi Ci Grace bilang apa? Apaan? Biar ulang dong, Jegres apaan? Tidak ada siaran ulang. Apaan? Kitab apa? Oh, Hari tadi waktu ini belum datang sih ya. The Book of Joy, sorry ya. The Book of Book of Joy ya tuh, aduh. Kitab sukacita. Oke, Hani. Ya. Hani, sebutkan salah satu ayat yang kamu hafal di kitab Filipi. Gampang. Tuh tadi tuh yang segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan Iya, betul. kepadaku. Iya, oke. Irene masih ada di situ, Irene? Udah kan tadi kok. Mana? Belum. Tahun 61. Itu pertanyaan buat orang lain. Iya. Ren, ayat yang lain yang kamu hafal dari Filipi. Gampang. Adalah Pikirkanlah
itu adalah apa sih tadi itu? Berikanlah semua yang Filipi 4 ayat 4 tuh gampang tuh. Iya. Filipi 4 ayat 4. Citalah. Bersukacitalah Bersukacitalah senantiasa senantiasa dalam Tuhan. Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Oke, ya kita bersyukur ya kita sudah menyelesaikan pelajaran kita. Kalau saudara nggak ada pertanyaan lagi dan nggak ada komentar, mari kita foto.